Halo semuanya, ketemu lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang, bisa dibilang urat nadinya setiap pendidik. Kita ngambil langsung dari modul penunjang, model kompetensi guru. Intinya, kita mau ngobrolin panduan praktis buat mengelola perilaku anak-anak di kelas. Tenang aja, ini bukan cuma sekedar teori kosong di atas kertas kok. Ini tuh bener-bener tutorial langkah demi langkah yang sangat-sangat bisa Anda praktekkan langsung di kelas besok pagi. Tapi sebelum itu, coba deh, saya mau tanya jujur. Pernah nggak sih Anda merasa benar-benar kewalahan, pusing tujuh keliling ngadepin tingkah laku siswa yang, sulit banget diatur? Anda udah capek-capek nyiapin materi semalaman, pas di kelas, suasananya malah lebih mirip kapal pecah daripada tempat belajar. Lelah banget kan? Tapi dengerin ya, Anda itu sama sekali nggak sendirian. Ngelola perilaku anak itu emang salah satu realitas dan perjuangan harian paling nyata buat kita di dunia pendidikan. Kabar baiknya, modul kompetensi yang mau kita bedah hari ini punya solusi terstruktur banget nih buat ngubah rasa kewalahan itu jadi kendali yang bikin kita makin percaya diri. Oke, biar nggak panjang lebar, langsung aja kita bedah 6 langkah utamanya. Pertama, guru sebagai mentor. Kedua, aturan dan penguatan. Ketiga, lacak dan catat data. Keempat, evaluasi dan penyesuaian. Kelima, kolaborasi ahli. Dan yang terakhir, bimbing rekan sejawat. Kita masuk ke langkah pertama, guru sebagai mentor. Di sini fokusnya adalah kelola emosi Anda dulu. Nah, modul ini tuh ngasih tahu satu hal yang super mendasar. Intinya, Anda harus bisa mengelola emosi sendiri dulu. Ibaratnya, sebelum kita bisa jadi mentor yang aman, empatik, dan bisa menuhin kebutuhan emosional anak-anak, kita sendiri nggak boleh gampang kepancing emosi atau baperan sama tingkah laku mereka, ya kan? Logikanya gini, sebelum Anda bisa menenangkan siswa yang lagi tantrum atau disruptif, Anda wajib bisa kelola stres Anda sendiri dulu. Anda itu teladan emosional mereka di kelas loh. Kalau Anda tampil tenang, stabil, nah dari situlah fondasi kepercayaan peserta didik mulai kebangun. Tanpa rasa percaya ini, percaya deh, teknik manajemen kelas sekeren apapun nggak bakal mempan. Lanjut ke langkah kedua, aturan dan penguatan. Ini soal gimana kita membangun batasan. Coba perhatian sebentar, ini tuh visualisasi yang pas banget soal kelas yang dikelola dengan baik dan benar-benar berpusat pada siswa. Kelihatan kan, lingkungan belajarnya itu aman, nyaman, dan pastinya aktif banget. Ada rasa saling percaya antara guru dan murid. Tapi ingat, situasi seideal ini tuh nggak jatuh dari langit atau terjadi secara kebetulan. Ini semua adalah hasil nyata dari strategi dan batasan yang diterapkan, dan ini kata kuncinya, secara konsisten. Terus gimana sih cara kita nyiptain kondisi kayak tadi? Modul ini ngasih arahan yang detail banget. Pertama, bikin aturan kelas yang jelas. Dan pastikan itu disepakati bareng-bareng sama anak-anak. Jangan cuma main dikte aja, libatkan mereka, biar mereka merasa, wah ini aturan kelasku juga. Kedua, terapin aturan ini dengan ketegasan mutlak. Kalau Anda pelin-pelan atau goyah sedikit aja, percayalah, siswa itu pinter banget nyari celahnya. Dan ketiga, nah ini yang jujur sering banget kita lupa. Langsung kasih penguatan positif kalau ada perubahan perilaku yang baik. Misalnya nih, ada siswa yang biasanya suka motong omongan, hari ini dia angkat tangan dan nunggu giliran. Detik itu juga, langsung puji dia. Keseimbangan antara ketegasan aturan dan apresiasi instan kayak gini tuh bener-bener kunci manajemen kelas sehari-hari. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, lacak dan catat data. Ini soal pentingnya punya bukti objektif. Di tahap ini, cara main kita udah beda. Kita nggak lagi sekedar menebak-nebak, tapi udah full berbasis bukti. Jadi, dengan mencatat secara tertulis gimana perkembangan siswa sebelum kita kasih intervensi, lalu ngebandinginnya sama catatan setelah intervensi, nah ini bikin kita punya tolok ukur atau baseline yang benar-benar bisa diandalkan. Gini loh, ingatan kita tuh sering banget kabur karena emosi pas ngajar, ya nggak sih? Tapi, kalau kita punya data historis hitam di atas putih, data itu bakal secara objektif ngasih tahu kita, strategi penanganan yang lagi kita pakai ini beneran jalan atau justru zong. Masuk ke langkah keempat, evaluasi dan penyesuaian, waktunya merancang ulang strategi kita. Disinilah letak seninya, proses di mana kita mengubah data perilaku yang kaku tadi jadi strategi pembelajaran yang jauh lebih relevan buat anak-anak. Langkah pertama, coba refleksikan dan baca lagi catatan data perilaku tadi. Langkah kedua, temukan apa sih pemicunya. Biar gampang, kita pakai contoh kasus nyata deh. Katakanlah Anda lihat data kalau Budi ini selalu ngobrol dan ganggu temannya pas jam matematika. Pas kita evaluasi, ternyata Budi ini punya gaya belajar visual, tapi selama ini kita cuma pakai metode ceramah. Pantas saja dia bosan. Nah, masuk ke langkah ketiga, rancang ulang dan sesuaikan strategi Anda. Coba deh ubah dari ceramah jadi diskusi kelompok, pakai alat peraga visual khusus buat ngebantu Budi. Dengan begitu, suasana belajar bisa langsung balik kondusif lagi. Kita geser ke langkah kelima, kolaborasi ahli. Intinya jangan pernah hadapi semuanya sendirian.
Satu hal yang mau saya tekankan di sini, dan ini penting banget ya, minta bantuan itu bukan tanda kalau Anda itu guru yang lemah. Sama sekali enggak. Justru, itu adalah bukti nyata dari kekuatan dan kebijaksanaan profesional Anda. Realistis aja, nggak ada satupun guru di dunia ini yang harus nanggung beban kasus yang kelewat berat sendirian. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Gimana kita bisa membagi tanggung jawab dengan sangat spesifik ke para ahlinya buat nanganin kasus yang benar-benar sulit. Coba lihat pembagiannya. Guru kelas bertugas ngelacak data perilaku dan akademis sehari-hari. Nah, guru BK masuk buat ngasih konseling yang lebih terarah dan support emosional yang mendalam. Terus, kalau kasusnya memang butuh penanganan ekstra, kita bisa libatkan ahli perkembangan anak untuk intervensi psikologis khusus. Pembagian peran yang jelas kayak gini bakal mastiin siswa dapat dukungan yang benar-benar utuh dan komprehensif. Praktik nyatanya gimana? Ya, sederhana aja duduk bareng. Berdiskusi sama guru kelas dari tahun sebelumnya, sama guru BK, atau pihak-pihak terkait lainnya, itu adalah cara paling ampuh buat ngerakit solusi holistik buat si anak. Dengan ngobrol terbuka, ngevaluasi cara-cara sebelumnya, dan ngegabungin banyak sudut pandang, percaya deh, strategi penanganan kita untuk siswa yang sulit ini bakal jadi jauh lebih tajam dan pastinya tepat sasaran. Dan kita sampai di langkah ke-6, bimbing rekan sejawat. Saatnya Anda menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang kita bermuara nih di tujuan puncaknya, yaitu di level 5, ngebimbing dan memberdayakan sesama rekan pendidik. Di tahap ini, Anda udah melangkah naik kelas bukan cuma sekedar praktisi di dalam kelas Anda sendiri, tapi bertransformasi jadi seorang mentor sejati buat seluruh lingkungan sekolah. Modul ini juga ngasih panduan spesifik loh soal gimana cara ngebantu rekan guru lain yang mungkin lagi pusing mikirin kelasnya. Anda bisa banget ngebagiin praktek-praktek baik dan insight berbasis data yang udah sukses Anda kumpulkan tadi. Terus, berikan juga feedback atau umpan balik yang objektif dan konstruktif kalau ngelihat strategi teman sejawat. Bahkan bakal lebih keren lagi kalau Anda berani ambil inisiatif, ajak ngumpul, bikin diskusi profesional soal manajemen kelas. Bayangin aja, kalau semua saling bantu, kita bakal nyiptain ekosistem belajar yang super suportif buat sesama guru. Wah, nggak kerasa, kita udah ngebahas tuntas seluruh kerangka kerja dari modul kompetensi ini. Sekarang Anda benar-benar udah punya perangkatnya. Mulai dari gimana ngelola emosi diri sendiri, negakin aturan pakai penguatan positif, sampai gimana manfaatin data buat kolaborasi. Semuanya siap dipakai buat ngubah total dinamika kelas Anda. Tapi, pertanyaan terbesarnya sekarang, setelah Anda sukses nerapin semua ini di kelas, rekan kerja mana nih yang bakal Anda ajak diskusi dan Anda bimbing pertama kali besok pagi? Karena ingat ya, pengelolaan kelas yang luar biasa itu bukan cuma soal kelas Anda sendiri, tapi gimana kita bisa ngangkat kualitas seluruh sekolah bareng-bareng. Terus semangat berinovasi ya, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.